teman-teman ya, kita lanjut lagi setelah tadi kita dari sungai bersama Lendra. Karena tadi kebetulan juga Mas Imam ke sungai dan Mas Imam menawarkan diri untuk ikut saya menaiki Gunung Putri. Dan ini kebetulan kita juga baru naik dari jalan. Mungkin dari jalan ini jaraknya baru setengah kiloan lah ya. Iya, karena itu suara motor juga masih terdengar. Dan kita juga tadi sudah menghubungi Mbah Proto bahwasanya kalau kita nanti nanggung udah naik setengah, pulang kan sayang jauh, mungkin kita akan sampai malam di sini. Nanti biar Mbah Proto nyusul, mungkin bawa makanan, sarung dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya Mbah, ini benar nih yang dimaksud Mbah Gunung Putri itu? Kalau Gunung Putrinya sih ini. Iya benar. Tapi kalau saya lihat-lihat Gunung Putri ini cantik juga ya. Apa namanya? Lokasinya lokasinya ini cantik apa dari itu ngambil nama Gunung Putri ya? Mungkin mitosnya seperti itu ya. Jadi bawahnya kelihatannya bagus, terus gunung. Tapi hawanya tadi pas saya melangkah nih pertama Mbah, itu pertama enak tuh, tapi langkah selanjutnya nggak enak, langkah selanjutnya lagi enak lagi. Jadi kayak zigzag serius. Karena mungkin Mbah udah pernah kesini belum? Udah sering. Ya, karena kemarin kan udah hampir satu minggu saya kesini. Kan baru menjelajah ini kesini. Jadi saya agak mungkin merasakan kenalan ya. Jadi pertama enak, kedua jadi Pak langsung nggak enak, terus enak lagi. Sekarang nih pas enak nih. Kayak orang selingkuh ya. Awalnya enak, terus nggak enak, enak. Digambarkan seperti itu. Nah, kita juga sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Benar. Cuman kita juga kan nggak boleh terlalu serius. Jadi kita menghadapi masalah yang serius dengan jangan terlalu serius menanggapinya. Tapi tetap kita serius lakukan gitu loh. Kita tetap melakukan karena pesan dari yang pernah Lendra sampaikan ya. Iya. Kan untuk bulan Asuro itu tepatnya di malam 1 Suro kan Mbah. Dulu pernah juga kejadian kan sama Mas Waji itu Suro itu. Si Cindy juga. Ini saya juga ikut juga karena saya juga memiliki anak asuh yang saya temukan di hutan. Saya takutnya kan itu Pak, walaupun saya sudah mendapat wangsit dari Nyai Candrakanti soal penangkal itu. Tapi ya baiknya kalau Bang Woso mungkin bisa tambah ini lagi. Nah, jadi kan yang di Malapetaka ini kan datang juga tidak menuju ke satu orang. Jadi tidak menutup kemungkinan si Bima Yuda juga bisa terkena imbasnya. Jadi ya ini langkah yang bagus juga untuk Mas Imam karena dia inisiatif ikut, karena ini juga bukan hanya masalah saya, ini masalah semuanya. Tapi kalau kita berhasil menguak rahasia yang ada di sini, insya Allah semuanya akan selamat. Doain aja teman-teman ya. Dan jangan lupa tonton, jangan skip biar tahu perjalanannya ya. Pasti tidak semudah yang kita bayangkan sepertinya Mbah. Jadi tonton, jangan di skip pokoknya. Jangan skip iklannya. Itu juga perlu karena biar kita bisa beli jajan. Benar, itu kan salah satu penghasilan kita ya teman-teman. Tapi selama ini teman-teman banyak yang nggak skip pastinya. Dan ini perjalanannya kan masih jauh. Ini kan ini turun sedikit, nanti naik ke lembah, naik ke bukit. Kita itu turun lagi terus ke lembah, naik sekali lagi udah sampai. Jadi di sana itu ada penembahan Gunung Putri. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari kemana-mana. Pokoknya yang kita tuju penembahannya saja. Karena pastikan yang dinamakan Gunung Putri, penembahannya itu mungkin kuburan putrinya mungkin. Cuman di sini kan kita bukan mencari Putri Aling-Aling, itu bukan sosok. Tadi udah dijelaskan bahwa Putri Aling-Aling itu nama putri itu diambil dari Gunung Putri. Aling-Aling itu hanya adalah sebuah rahasia besar yang disimpan di Gunung Putri. Dan jika kita bisa menguak rahasia tersebut, itulah jawaban yang nanti kita dapatkan untuk melindungi kami semua. Nah, karena perjalanan juga masih jauh dan alhamdulillahnya malam 1 Suronya juga masih kurang sekitar 1 mingguan. Jadi kita masih punya banyak waktu.
tapi kita juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dan kita juga mau istirahat dulu di sini karena perjalanan masih jauh. Nanti kalau misalkan kita sudah lanjut jalan, sekiranya ada informasi yang perlu kita infokan kepada teman-teman, nanti kita nyalakan lagi kamera. Ini dimatikan dulu aja. Matikan aja ya. Siap, Mas. Jangan melangkah, Kenapa? tetap di situ. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh melangkah? Patuhi saja. Baik, saya Yang akan saya katakan. Baik, saya akan patuhi perintahmu. Tetapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia mau menjawab. Mohon maaf, jenengan ada apa? Kenapa tiba-tiba masuk ke raga teman saya ini? Saya kembali bertanya kepada kamu. Iya, silakan. Monggo jika mau bertanya. Yang pertama, kalian datang ke sini atas dasar apa? Mohon maaf sebelumnya saya datang ke sini mungkin mengganggu jenengan semua yang ada di sini. Akan tetapi kedatangan kami di sini tidak bermaksud untuk itu. Tapi kita datang ke sini bertujuan ingin mencari informasi mengenai Putri Aling-Aling. Kita sedang menuju perjalanan ke Panembahan Gunung Putri. Siapa yang memberitahukan kamu? Yang memberitahukan saya ada, dan saya yakin kalau jenengan ini pasti tahu siapa yang memberitahu kepada kami. Di sini saya mau mencari informasi mengenai Putri Aling-Aling itu. Jika jenengan bersedia memberitahu, silahkan. Kamu mencari Putri Aling-Aling. Iya, mencari informasi mengenai Putri Aling-Aling. Apa kamu tahu tentang Putri Aling-Aling itu? Sedikitnya saya sudah tahu bahwa Putri itu adalah nama yang diambil dari Gunung Putri, sedangkan Aling-Aling itu adalah rahasia yang tersimpan di Gunung Putri. Nah, itu pertanyaan saya. Apakah jenengan mau memberikan rahasia yang ada di sini? Rahasia seperti apa yang kamu inginkan? Saya tidak tahu. Pada intinya, saya justru berbalik tanya kepada jenengan, ada rahasia apa di sini? Bisakah jika banyak rahasia yang tersimpan, bisakah jenengan kasih satu rahasia kepada saya? Kira-kira apa? Ada apa di Gunung Putri ini? Tidak semudah itu kau mendapatkan rahasia di tempat di mana para golongan-golongan. Lihat, Apa? lihat Ya, apa yang kamu lihat di sana. ya saya melihatnya. Siapa dia? Tiap kau menaiki gunung ini, kamu akan berhadapan dengan Panglima. Itu Panglima. Mohon maaf ini ya, saya bukannya lancang. Saya tidak takut dengan siapapun kecuali dengan Gusti Allah. Karena niat saya di sini baik, tujuan saya baik. Kamu jangan sombong. Saya tidak sombong, saya bicara apa adanya. Untuk apa saya takut kepada makhluk seperti kalian? Saya hanya takut. Tempatmu, Iya, dan saya insya Allah tahu sopan santun. golonganku. Jadi saya lebih berhak mengusir atau mengizinkan manusia yang akan memasuki tempatku ini. Iya, saya paham banget dengan masalah itu. Ini tempatmu, saya di sini tamu. Saya harus punya adab sopan santun kepada jenengan. Tetapi jenengan juga harus tahu alasan saya bisa berada di sini itu karena suatu alasan yang benar-benar harus kita selesaikan. Jika berkenan jenengan
mau membantu kami, tolong berikan sesuatu kepada kami. Entah itu rahasia yang ada di sini atau memberikan petunjuk jalan, atau mungkin menunjukkan kita harus bagaimana agar kita sampai ke permasalahan ini. Lebih baik kamu pulang saja. Loh, kenapa saya harus pulang? Saya udah di sini. Mohon maaf, ini saya harus ke situ. Bolehkah saya melangkah ke sana? Tolong izinkan. Akibatnya Tolong. mampu melangkahkan kakimu. Baik, saya tidak mau ambil resiko karena di sini saya ingin berbicara baik-baik dahulu. Begini, saya mau menceritakan sedikit. Kenapa saya berada di sini dengan teman saya ini? Karena kita sebenarnya sedang punya masalah. Kita mau membongkar rahasia yang terjadi di Gunung Putri ini. Jika kami berhasil membongkar rahasia yang ada di sini, itu akan sangat berakibat baik kepada rekan-rekan saya di sana. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Itu urusanmu, bukan urusanku. Tetapi ini sudah jadi urusan kita. Karena yang akan berurusan denganku juga jenengan semua yang ada di sini. Itu masalahmu. Itu semua masalahmu. Iya, ini masalah saya. Ada urusan sedikit pun. Baik, jika tidak ada urusan, lalu kenapa kau datang ke sini? Harusnya kau kalau tidak punya urusan denganku, kau nggak usah masuk ke teman saya ini. Kau menghalangi jalanku. Tugasku adalah menghalangi siapapun yang mendatangi gunung ini. Saya yakin jenengan adalah sosok yang baik, sosok yang bijaksana. Jenengan harusnya tahu niat kita ini seperti apa. Niat kita ini tulus, niat kita ini baik. Dan saya tahu jenengan ini adalah sosok yang pintar, sosok yang cerdas, bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Tolong izinkan saya untuk melangkah lebih jauh ke dalam agar saya bisa bertemu dengan Putri Aling-Aling itu. Walaupun Putri Aling-Aling itu hanyalah sebuah nama. Sudah saya katakan, kamu tidak dapat melewati putarnya ini. Lebih baik kamu pulang saja. Saya peringatkan sekali lagi. Saya tidak mau terjadi pertengkaran di sini, perkelahian yang tidak akan ada gunanya. Kita di sini tidak ada yang mau terluka di antara satu sama lain. Jadi tolong izinkan saya untuk melangkah lebih jauh. Dan saya janji tidak akan merusak lingkungan di sekitar sini dan tidak akan mengganggu siapapun. Cukup. Apa? Kemarilah. Terima kasih. Nih, saya mohon dengan sangat mohon. Saya tahu jenengan adalah sosok yang bijaksana, yang baik. Tolong izinkan saya untuk masuk lebih dalam. Saya di sini niatnya hanya ingin menolong sesama, bukan lain selain itu. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Tapi ingat, Apa? jikalau kau sudah sampai di atas sana, belum tentu kamu selamat. Iya, saya mengerti atas resiko yang akan terjadi. Kenapa? Ya, main pergi aja ini teman-teman ya. Astaga. Nggak apa-apa Mas Imam. Aduh, banyak banget. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Imam? Udah baik? Itu ya, Mbak. Hah? Banyak banget. Nih, tadi Mas Imam kemasukan sosok
di sini. Saya sih yakin itu sosok baik, cuman dia tidak mengizinkan kita untuk masuk. Tapi tadi terakhir sih udah mengizinkan, cuman tiba-tiba dia langsung keluar. Cuman tadi ucapan terakhir di sini bisa diizinkan untuk masuk, tapi belum tentu nanti di dalam sana kita diizinkan. Jadi tapi ya kita berusaha saja. Di sana juga nanti perlu itu, maksudnya diizinkan itu berarti ada yang jaga lagi itu. Iya, yang penting kita kayaknya sih ini menurut saya kita jalan aja. Kalau seumpama kita dihadang ya kita hadapi, tapi kalau kita nggak dihadang berarti kita diberi kelancaran begitu. Bismillah. Ini masih gimana, masih capek? Iya tadi soalnya pas kemasukan posisinya tidak bagus, jadi apa? Tidak bagus gimana, Pak? Maksudnya kayak apa kuda-kuda, jadi pasti kan raganya pegel. Lanjut Pak. Ya udah. Ke arah sana, Pak. Iya naik gitu. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan sih nanti tidak ada halangan apa-apa lagi. Kalau bisa yang kita harapkan nanti kita mendapatkan banyak petunjuk. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya.